Halo, selamat pagi untuk siswa-siswa kelas 12 MIPA 1 sampai 12 MIPA 7. Kembali lagi bersama Ibu YP dalam video pembelajaran fisika untuk kelas 12. Anak-anak Ibu yang Ibu sayangi, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat selalu ya, dan tetap semangat untuk belajar. Pertemuan minggu lalu kita sudah selesai dengan materi rangkaian arus bolak-balik. Di pertemuan kali ini kita akan membahas materi baru, yaitu tentang teori relativitas khusus. Materi ini nanti akan Ibu bagi menjadi beberapa bagian aku. Untuk bagian pertama pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang pengantar dari teori relativitas khususnya, kemudian aturan penjumlahan kecepatan relativistik, dan yang terakhir adalah dilatasi waktu. Untuk itu, Ibu harap kalian benar-benar memahami dari penjelasan video yang akan Ibu sampaikan berikut ini. Teori relativitas khusus. Nah, teori ini katanya berlaku pada kerangka acuan inersial. Jadi sebenarnya apa kerangka acuan inersial itu? Kerangka acuan inersial itu merupakan kerangka acuan yang diam, ataupun bisa juga kerangka acuan yang bergerak, tapi dengan kecepatan yang konstan. Selain kerangka acuan inersial, ada lagi nanti namanya kerangka acuan non-inersial. Jadi kerangka acuan non-inersial itu adalah kerangka acuan yang dipercepat. Kemudian, relativitas ataupun bisa dikatakan sebagai relatif. Apa sebenarnya relatif itu, ya kan? Relatif itu sebenarnya bersifat subjektif. Artinya, berbeda pengamat maka akan berbeda hasilnya. Supaya lebih paham, Ibu akan tampilkan kasus berikut ini, Nakku. Di sini ada anak laki-laki yang sedang berdiri di pinggir jalan. Kemudian, ada bus sekolah yang sedang melaju di jalan tersebut. Nah, kata siswa yang berada di dalam bus sekolah tersebut bahwa supir tersebut dalam keadaan diam. Tapi kata anak laki-laki yang berada di pinggir jalan menyatakan bahwa supir tersebut dalam keadaan yang bergerak. Berarti di sini kita lihat bahwa terjadi perbedaan. Nah, kejadian ini dilatar belakangi oleh perbedaan acuan, Nakku. Jadi kalau acuannya yang berbeda, maka akan menghasilkan hasil pengamatan yang berbeda juga. Itulah dikatakan sebagai relatif. Teori relativitas khusus ini, Nakku, merupakan teori dari si Albert Einstein. Ada dua postulat yang dikemukakan sama Albert Einstein, Nakku. Postulat yang pertama katanya hukum fisika memiliki benda yang sama pada semua kerangka acuan inersial. Ini merupakan perluasan dari prinsip relativitas Newton, yaitu tentang hukum-hukum mekanika. Kemudian postulat yang kedua menyatakan bahwa cahaya merambat melalui vakum dengan cepat rambatnya sebesar 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Dan kelajuan cahaya ini tidak bergantung pada kelajuan sumber cahaya maupun kelajuan pengamatnya. Kemudian bagaimana aturan penjumlahan kecepatan relativistik menurut Albert Einstein? Supaya lebih paham mengenai aturan penjumlahan kecepatannya, Ibu akan berikan sebuah ilustrasi seperti ini, Nakku. Oke, di sini Ibu buat ada seorang pengamat diam sedang berdiri di pinggir jalan. Kita buat adalah sebagai P. Kemudian ada truk. Oke, anggap ini truk. Nah, truk ini sedang bergerak. Nah, besar kecepatan truk menurut pengamat yang diam tersebut kita buat adalah sebagai VAP-nya, yaitu sebesar 0,8C. Berarti kita buat truk ini adalah A. Di atas truk ada seseorang yang sedang melempar benda dengan besar kecepatan bola terhadap orang tersebut adalah 0,6C. Berarti kita buat di sini adalah VBA. VBA yaitu 0,6C karena benda orang tersebut pasti akan sama dengan dari si truk ini. Berarti benda kita anggap sebagai B. Nah, kalau nanti yang ditanya adalah berapakah besar kecepatan benda tersebut menurut pengamat yang diam, berarti itu kan sebagai VBP ya. VBP. Kalau menurut
relativitas dari Newton itu tinggal kita menjumlahkan saja sesuai dengan arahnya. Maka nanti kalau yang ditanya si kecepatan benda menurut pengamat yang diam, maka tinggal kita buat VBA ditambahkan dengan VAP. Nah, jadi di sini kalau ditambahkan kan jadinya 1,4 C. Besar kecepatan benda terhadap pengamat yang diam adalah 1,4 C. Kalau menurut postulat Einstein, yaitu postulat yang kedua, ini salah, menyalahi aturan. Karena besar kecepatan benda itu tidak boleh lebih dari besar kecepatan cahaya. Maka dibuatlah aturan penjumlahan kecepatan relativistiknya, yaitu bahwa V sama dengan V1 tambah V2 per 1 tambah V1 kali V2 per C kuadrat. Berarti kalau kita buat ya, dari ilustrasi ini nakku, sesuai dengan aturan penjumlahan dari si Albert Einstein, aturan penjumlahan kecepatannya, berarti bisa kita buat seperti ini. Berarti dari ilustrasi ini bisa kita buat besar dari kecepatan benda terhadap pengamatnya menurut aturan penjumlahan kecepatan dari si Albert Einstein. Seperti ini nakku. Berarti kalau yang ditanya VBP kita buat adalah VBA, kemudian kita tambahkan dengan VAP dibagikan dengan 1 tambah VBA kalikan dengan VAP dibagikan dengan C kuadrat. Nah, jadi ini yang bagian di sininya harus sama nakku. Kalau di sini A, berarti di sini juga A. Biar nanti tinggal BP-nya. Seperti itu ya, cara mudah mengingatnya. Berarti tinggal kita buat seperti ini. VBA-nya kan adalah 0,6 C, tambahkan dengan VAP-nya adalah 0,8 C, dibagikan dengan 1 tambah 0,6 C, kalikan dengan 0,8 C per C kuadrat. Nanti besar dari kecepatan benda menurut pengamat yang diam yaitu adalah 0,95 C. Nah, jadi di sini kan besarnya tidak menyalahi dari postulat Einstein yang kedua. Nah, jadi bisa kita tahu nakku bahwa relativitas Newton itu merupakan dari transformasi Galileo. Tapi kalau relativitas khusus itu merupakan dari transformasi Lorentz. Nah, perlu kalian tahu bahwa besar dari tetapan transformasi adalah bahwa gamma sama dengan 1 per akar dari 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Di mana besar gamma itu adalah lebih besar ataupun sama dengan dari 1. Kita masuk ke contoh soalnya ya, biar lebih paham. Jika kita naik pesawat ruang angkasa dengan kecepatan 0,6 C relatif terhadap bumi dan sebuah pesawat ruang angkasa lain melewati kita dengan kecepatan 0,6 C relatif terhadap kita, maka kecepatan pesawat tersebut relatif terhadap bumi adalah, kita buat dulu ilustrasi gambarnya ya biar lebih paham. Nah, Ibu buat di sini ada pesawat, iya. Anggap ini pesawat nakku dan ini juga ada pesawat yang lainnya. Nah, Ibu buat di sini adalah pesawat yang pertama, ini pesawat yang kedua, dan ini adalah sebagai pengamat buminya atau B ya. Kemudian kita buat dulu yang diketahui biar lebih paham. Nah, jika kita naik pesawat ruang angkasa dengan kecepatan 0,6 C relatif terhadap bumi, berarti ini adalah kecepatan pesawat pertama terhadap bumi atau V1B sebesar 0,6 C nakku. Bisa dipahami ya? Kemudian katanya ada pesawat ruang angkasa yang lain melewati kita dengan kecepatan 0,6 C juga relatif terhadap kita. Berarti Ibu buat di sini V21 besarnya 0,6 C. 1 itu berarti kita ya yang berada di pesawat pertama. Yang ditanya itu adalah berapakah besar V2B-nya, kecepatan si pesawat yang kedua relatif terhadap bumi. Nah, berarti kita ikuti aturan penjumlahan kecepatan relativistik tadi nakku. Bahwa V2B akan sama dengan, lihat ya, V21 tambahkan dengan V1B per 1 tambah V21 kali V1B dibagikan dengan C kuadrat. Ingat ya,
Di sini 1 harus sama, berarti tinggallah 2 sama B-nya. Oke, tinggal kita masukkan aku di sini. Lihat, V21 adalah 0,6C. Kamu tambahkan dengan V1B-nya adalah 0,6C nakku. Dibagi 1 tambah V21-nya sebesar 0,6C kali 0,6C per C kuadrat. Oke, ini kan jadinya 1,2C ya. 1,2C per 0,6 kali 0,6 adalah 0,36. Berarti di sini 1 tambah 0,36, 1,36. Karena C kali C kuadrat, berarti jadi bisa mati dengan C kuadrat di bawah. Yuk, kita bagikan, maka besarnya adalah 0,882C. Nah, seperti itu ya anakku untuk contoh soal yang pertama dari aturan penjumlahan kecepatan relativistik. Lanjutan yaitu tentang dilatasi waktu. Menurut relativitas Newton, bahwa katanya waktu itu mutlak, sedangkan jarak dan kecepatan itu adalah relatif. Tetapi menurut si Einstein dari postulatnya menyatakan bahwa kecepatan tersebut mutlak, tetapi jarak dan waktunya yang relatif. Berarti selang waktu yang diamati oleh pengamat yang bergerak mendekati besar kecepatan cahaya akan dirasakan lebih lama dibandingkan dengan selang waktu yang diamati oleh pengamat yang diam. Berarti di sini kita tahu nakku bahwa delta T itu akan lebih besar daripada delta T0. Maka berlakulah rumus dilatasi waktu adalah seperti ini. Delta T akan sama dengan gamma dikali dengan delta T0-nya. Atau bisa kita ubah bahwa delta T sama dengan delta T0 dibagi dengan akar dari 1 per V kuadrat per C kuadrat. Jadi di sini bahwa gamma itu besarnya lebih besar daripada 1. Nah, supaya untuk lebih mempermudah dalam perhitungan kita, perlu kalian ingat bahwa ketika nanti kecepatannya adalah 0,6C ataupun bisa ibu buat 6 per 10C, maka nanti besar gamma yang kita buat adalah 10 per 8. Ya, 10 per 8. Nah, ini dapat dari mana? Itu dari triple Pythagoras nakku. Jadi triple Pythagoras ini akan mempermudah perhitungan kita. Jadi 3, 4, 5, kemudian 5, 12, 13, kemudian 7, 24, 25. Nah, jadi kalau nanti kecepatannya adalah ibu buat misalkan 5 per 13C ya, maka nanti tinggal kita buat gamanya adalah 13 per 12. Ya, seperti ini ya, biar mempermudah perhitungan kita. Kita masuk ke contoh soalnya. Neutron katanya mempunyai waktu hidup 12 menit ketika diam di lab. Waktu hidup neutron ketika ia bergerak dengan kecepatan 0,8C adalah, berarti kita buat seperti ini nakku. Kita buat dulu diketahuinya ya. Diketahui dari soal tersebut ketika diam, berarti di sini adalah delta T0-nya. Delta T0-nya adalah 12 menit. Oke, simpan. Kecepatannya adalah 0,8C. Kita buat seperti ini ya, 8 per 10C. Biar gampang. Berarti kalau dia 8 per 10C, maka kita dapat nanti gamanya adalah 10 per 6. Yang ditanya adalah berapakah besar waktu hidup neutron ketika bergerak. Berarti delta T-nya. Yaudah, tinggal kita mainkan rumusnya nakku. Bahwa besar selang waktu yang diamati pengamat yang bergerak, besarnya adalah gamma dikalikan dengan selang waktu pada pengamat yang diam. Maka tinggal kita buat 10 per 6 dikalikan dengan 12. Dapatlah besarnya 20 menit. Kita masuk ke contoh soal yang kedua. Seberkas muon bergerak melalui laboratorium dengan kelajuan 0,8C. Waktu hidup sebuah muon pada kerangka diamnya adalah 2,2 kali 10 pangkat minus 6 sekon. Jarak rata-rata yang ditempuh muon dalam kerangka acuan laboratorium adalah berapa? Nah, berarti kita harus tahu dulu berapa besar selang waktu ketika muon tersebut bergerak ya. Maka kita buat dulu diketahuinya nakku. Kecepatannya adalah 0,8C. Berarti sama tadi ya, gamanya adalah 10 per 6. Setelah itu, kita buat lagi besar dari kecepatan muon tersebut diam. Berarti delta T0-nya
adalah 2,2 kali 10 pangkat minus 6 sekon. Yang ditanya adalah berapakah jaraknya, kita buat adalah sebagai D. Ya udah, tinggal kita cari dulu delta T-nya. Delta T gamma kali delta T0. Berarti tinggal kita buat gammanya 10 per 6 dikalikan dengan 2,2 kali 10 pangkat minus 6 sekon. Maka nanti besar yang didapatnya adalah 3,6 kalikan dengan 10 pangkat minus 6 sekon. Seperti itu untuk mencari delta T-nya. Maka bagaimana kita mencari jarak rata-ratanya? Bahwa D akan sama dengan V dikalikan dengan delta T-nya. Maka V-nya kita cari 4 per 5 ya. Itu kan 0,8 C berarti 4 per 5 dikalikan dengan C. Nah, C itu adalah besarnya 3 kali 10 pangkat 8. Kemudian kita kalikan dengan 3,6 kali 10 pangkat minus 6. Maka didapatkanlah besar dari jarak rata-rata yang ditempuh muon dalam kerangka acuan lab adalah 8,64 dikalikan dengan 10 pangkat 2. Ataupun bisa Ibu buat 864 meter. Seperti itu ya untuk contoh soal yang kedua kita. Oke, untuk bagian pertama pada materi teori relativitas khusus ini sudah Ibu terangkan aku. Jadi, jika ada yang belum dipahami, boleh kita diskusikan bersama dalam grup Telegram kita ataupun dalam grup diskusi bersama teman-teman kalian. Sampai jumpa di bagian kedua untuk materi teori relativitas khusus. Tetap jaga kesehatan ya Nakku dan tetap semangat. Salam fisika.